Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Handayani, NIM 3402190243 dari kelas manajemen H. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu SOP, terus manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu ada SOP, dan memberikan 5 contoh SOP yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan menggunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan SOP. Nah, jadi SOP itu singkatan dari Standar Operational Procedure, yaitu suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar Operational Procedure ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Nah, hal ini mencakup hal-hal yang tertulis yang pasti, dan SOP ini disusun sesuai dengan kebutuhan, visi, dan misi masing-masing perusahaan, organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu SOP menurut para ahli. Nah, jadi di sini ada menurut Budi Harjo 2014, pengertian SOP itu yaitu merupakan suatu perangkat lunak yang mengatur tahapan proses kerja maupun prosedur kerja tertentu. Dan menurut Fajar Aini 2016, yang disebut Standar Operational Procedure atau SOP merupakan suatu pedoman bagaimana karyawan dapat menjalankan pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, setiap posisi dalam organisasi memiliki SOP yang berbeda dengan posisi yang lain. Selanjutnya yaitu manfaat SOP. Menurut Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara nomor 21 2008, manfaat SOP bagi organisasi yaitu yang pertama itu sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyesuaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua itu SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dan melaksanakan tugas. Yang keempat ada menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training. Yang selanjutnya itu menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dilakukan dan dikelola dengan baik. Dan seterusnya bisa kalian baca di bawah ini. Selanjutnya itu ada fungsi standar operasional prosedur atau SOP. Nah, untuk fungsinya itu ada 5. Yang pertama itu memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua ada sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat ada mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin. Yang kelima ada sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Itu untuk fungsi standar operasional prosedur. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari mengapa sih setiap organisasi itu atau perusahaan harus membuat SOP. Nah, jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa Anda memiliki sistem dan proses kualitas yang terstruktur, karyawan yang berkualitas, dan budaya perusahaan yang memotivasi setiap individu. Itu untuk tujuan pembuatan SOP di setiap organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya saya telah membuat contoh SOP dari bisnis properti. Itu ada dari PT Abadi Sejahtera. Yang pertama itu di sini ada contoh SOP proses bisnis promosi. Nah, dilakukan oleh 2 pihak, ada owner dan pemasaran. Nah, biasanya yang pertama itu menentukan target penjualan. Tentu ini dilakukan oleh owner atau pemilik perusahaan. Jadi dia harus menargetkan berapa produk yang akan dijual
oleh perusahaan dan dilakukan oleh dan ditargetkan kepada tim pemasaran. Tentunya itu ada tugas dari tim pemasaran seperti membuat rencana program promosi, terus ada produksi atau percetakan, publikasi, promosi, evaluasi, dan selesai. Yang kedua itu ada SOP dari rancangan proses bisnis penjualan sistem KPR. Nah, ini ada flowchart-nya yang pihak terkaitnya itu ada tim pemasaran, konsumen, dan bank. Nah, dimulai dari tertarik terhadap produksi yang ditawarkan. Pasti kan itu dilakukan oleh konsumen. Yang selanjutnya itu konsumen juga datang kepada kantor pemasaran, terus membayar booking fee, mengajukan KPR ke bank, dan mempersiapkan syarat KPR, dan yang lainnya. Terus ada tugas bank juga, yaitu menerima pengajuan KPR dan mensetujui syarat KPR dan membayar DP persetujuan gambar. Itu untuk SOP dari rancangan proses bisnis penjualan sistem KPR. Nah, selanjutnya itu ada contoh lagi, yaitu SOP dari proses bisnis pemasaran. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 3 pihak terkait. Yang pertama pasti ada tim marketing, administrasi, dan perbankan. Terus ada pemilik CV-nya atau pemilik PT-nya, dan ada konsumen, lalu ada bank. Di sini dijelaskan bagaimana cara untuk bisnis pemasaran dari PT Abadi Sejahtera tersebut. Selanjutnya juga ada rancangan proses bisnis penjualan sistem cash. Karena PT ini berada di bidang properti, maka biasanya itu ada yang rata-rata ada yang kredit dan ada yang cash. Nah, ini untuk SOP dari konsumen yang ingin mengajukan cash, sistem cash. Ada beberapa tahap dan ada beberapa pihak terkait seperti bagian pemasaran, terus ada admin atau keuangan, dan ada konsumen. Itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada proses bisnis pembangunan. Nah, ini dimulai dari mengajukan penawaran pembangunan rumah, terus ada penerimaan penawaran dilakukan oleh kontraktor, pemilik CV, terus ada perjanjian dan pegawaian pembangunan. Itu untuk SOP proses bisnis pembangunan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh yang telah saya tulis di Word, yang menurut saya lebih baik di antara yang 5 ini adalah SOP. Ini ada SOP dari proses pengajuan sistem cash. Nah, di sini ada logonya, yaitu PT Abadi Sejahtera. Terus tanggal dikeluarkannya itu 18 Maret 2022. Ada dokumen levelingnya juga. Nah, untuk kegiatannya itu dimulai dari tertarik pada produk yang ditawarkan, terus si konsumennya datang ke kantor pemasaran, terus harus membayar booking fee, dan juga membayar DP, dan selanjutnya itu ada pihak admin atau keuangan, yaitu mempersiapkan perjanjian jual beli atau adcase setelah si konsumen ini membayar DP dan booking fee. Nah, selanjutnya itu ada
si admin akan menyiapkan dokumen SPP berupa yang sudah dicetak. Jadi menggunakan simbol seperti ini, dan apabila sudah kepada konsumenkan lagi, maka konsumen harus membayar sesuai SPP yang telah diterima dari admin atau bagian keuangan. Dan selanjutnya membayarkan sertifikat. Nah, apabila sudah membayar SPP yang tertera dalam dokumennya, maka si bagian pemasaran akan mempersiapkan sertifikat tersebut. Nah, selanjutnya mendapatkan sertifikat rumah ini kepada konsumen lagi, dan sertifikat itu jadi diterima oleh konsumen. Dan selesai. Itu untuk standar operasional produk proses pengajuan sistem cash di PT Abadi Sejahtera yang bergerak di bidang properti atau pembangunan. Mungkin itu saja penjelasan terkait SOP dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.